Baik Bapak Ibu sekalian, salam guru penggerak ya. Pada modul 2 ini kami membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi, yang mana nanti yang pertama itu sebelum kita mengajar siswa itu kita harus melihat dari segi pemetaan kebutuhan murid ya. Murid dapat membuat apa gitu, istilahnya kita harus kebutuhan murid itu harus kita observasi dulu ya. Terus yang kedua nanti kita akan melihat pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar siswa atau readiness ya. Jadi yang ketiga nanti kita juga akan memetakan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid ya. Tujuan pembelajaran ini nanti tergantung materi yang kita bawakan masing-masing guru ya. Profil belajar murid seperti yang kita ketahui ada visual, auditori, dan kinestetik. Nah, kesimpulan pemahaman saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu kalau definisinya adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, jadi namanya berdiferensiasi, berbeda ya. Usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, kita tahu kemampuan dari setiap siswa itu berbeda-beda, jadi kita harus melaksanakan cara-cara yang berbeda pula untuk supaya kebutuhan siswa itu terpenuhi dalam hal belajar. Yang saya pahami mengenai ciri-ciri dari karakteristik pembelajaran berdiferensiasi ini, kita sebagai guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar ya, supaya mereka berminat, lebih tertarik. Yang kedua, tujuan pembelajaran ini nanti setiap tujuan pembelajaran ini didefinisikan secara jelas. Jadi tujuan pembelajaran itu harus jelas ya, didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, kita sebagai guru wajib melaksanakan penilaian berkelanjutan. Jadi setiap minggu, setiap selesai kegiatan kita akan melaksanakan evaluasi penilaian terhadap siswa tersebut. Selanjutnya kita akan menanggapi atau merespon kebutuhan murid. Nah, setiap kita menemukan suatu permasalahan atau katakanlah keluhan dari siswa, kita harus merespon ya kebutuhan murid tersebut. Yang kelima, kita harus melaksanakan manajemen kelas secara efektif ya, manajemen kelas secara efektif. Apa sih contoh dari pembelajaran berdiferensiasi? Ya, yang saya pahami seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Dalam melaksanakan pembelajaran ya, kita memperhatikan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Bagaimana kesiapan belajar murid? Yang kedua, minat muridnya bagaimana? Yang ketiga, profil murid. Apakah dia orangnya belajarnya kinestetik, secara audio ya, dan sebagainya. Terus pembelajaran yang kita terapkan itu suasananya harus positif dan kita harus peduli ya. Nanti dalam pembelajaran berdiferensiasi akan tampak sikap saling menghargai, kemudian memecahkan masalah secara konstruktif. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ya, nanti akan kita hindarkan sikap kurang menghargai, tidak empati terhadap orang lain dan lingkungan kelas. Nah, ini juga harus dihindarkan. Membeda-bedakan murid dengan status sosial atau karena kepintaran. Nah, sebelum-sebelumnya mungkin ada juga beberapa guru ya, mungkin terlalu memberikan kompensasi mungkin ya, karena status sosial siswa, mungkin katakanlah dia anak orang kaya, ya, mungkin karena dia pintar ya. Jadi itu sebenarnya harus dihindari ya. Kita harus memperlakukan semua siswa itu sama. Mudah-mudahan ini ya sekedar berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin yang tidak mengikuti guru penggerak. Semoga bermanfaat.